Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya mengajak kita kembali untuk menyimak sebuah kisah dari martir kaum Anabaptis yang bernama Megan Wentz dari kota Penryn tahun 1573. Kisah ini berjudul Pesan Terakhir Seorang Ibu. Hendaklah kalian saling mengasihi selama hidupmu. Gendonglah si Hans kecil sekarang dan seterusnya demi aku. Kalau ayahmu pun akan diambil daripadamu, hendaklah kalian saling memperhatikan. Tuhan menjaga kalian semua. Sejenak sebelum menjalani hukuman mati, Megan Wentz menulis surat kepada anak laki-lakinya yang sulung, Adrian, yang berumur 15 tahun. Ia meminta anak itu agar menjaga semua saudaranya, terutama anak laki-lakinya yang terkecil, Hans. Ia mendorong Adrian untuk mengikuti Yesus seperti yang telah dilakukannya, sekalipun jika karenanya ia harus menghadapi kesakitan, sementara karena dipenjara maupun kematian. Ia mengharapkan dapat berjumpa kembali dengan anaknya itu di Yerusalem baru. Dari penjara di Antwerpen, sekarang terletak di Belgia, ia menulis 2 pucuk surat kepada Adrian, 2 pucuk surat kepada suaminya Pendeta Mattheus Wentz, dan surat terakhir kepada temannya yang juga seorang pendeta, Jan de Metzer. Surat-suratnya merupakan surat-surat Anabaptis dari penjara yang paling mengharukan, sebab ia mengutarakan emosinya pada saat kematian sedang menghampirinya. Ia merasa senang bahwa bersuka cita pada keberaniannya sewaktu ia harus menghadapi para penyelidik yang memusuhinya di pengadilan. Tetapi ia juga senang pada harapan kehidupan mendatang yang lebih kaya. Namun demikian kematian membuatnya takut juga. Seorang korban yang sedang menantikan hukuman mati menderita dengan dahsyatnya di antara harapan dan keputusasaan. Di kalangan wanita Anabaptis Belanda terdapat beberapa orang yang dapat membaca, meskipun pada waktu itu tingkat kemampuan baca seluruh masyarakat di Eropa masih rendah. Salah satu surat Megan merupakan surat kemartiran satu-satunya yang berada di tangan kaum Mennonite Belanda sekarang. Suami Megan tetap merupakan misteri bagi kami, karena ia mempercayakan anak laki-laki sulungnya itu di bawah pendidikan ayahnya. Jelas bahwa Mattheus masih tetap setia. Surat-surat Megan kepada Adrian mengisyaratkan bahwa suaminya juga menghadapi resiko di penjara dan dibunuh. Meskipun demikian, ia mengundang suaminya ke penjara hanya dengan peringatan bahwa untuk itu ia harus membayar mahal. Bagaimana mungkin sebagai pendeta ia dapat berkunjung tanpa ditahan? Atau mungkinkah masalah keuangan menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan tempat tinggalnya dan menuju ke daerah utara yang lebih aman, kemudian menjadi United Netherlands, sehingga perjalanan ke selatan menuju Antwerpen menjadi sangat mahal. Baik catatan pengadilan maupun surat-surat Megan tidak menolong kami menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Ketidakhadiran Mattheus pada saat hukuman Megan dijatuhkan menunjukkan bahwa ia telah melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Anak-anaknya terhindar dari penangkapan. Adrian tertarik untuk mendatangi tempat ibunya menjalani hukuman mati sambil menggendong adiknya Hans. Namun pada saat hukuman itu benar-benar terjadi, ia pingsan dan ia siuman kembali setelah tubuh ibunya dihancurkan api. Dengan kesedihan yang mendalam, ia mencari-cari sesuatu di antara abunya dan menemukan sebuah skrup bekas digunakan untuk menekan lidah ibunya untuk mencegah agar ia tidak menyampaikan kesaksian yang baik. Skrup itu pun masih terjaga dengan baik di tangan kaum Mennonite Belanda. Firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 10 ayat 32-34 berkata, "Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu
bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari kisah seorang ibu yang bernama Megan Wentz ini, kita menemukan sebuah teladan kesetiaan iman kembali yang dilakukan oleh seorang ibu dan ditunjukkan kepada anaknya. Menjelang kematiannya, Ibu Megan menguatkan sang anak agar tetap setia kepada Tuhan Yesus. Meskipun resiko dalam mengikut Kristus tidak mudah, dan bahkan seringkali kita diperhadapkan pada tantangan yang menyesakkan. Namun apa yang kita imani di dalam firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Harta yang kekal itu adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam Kristus, dalam kerajaan surga. Maka mari dengan teladan Ibu Megan Wentz yang setia sampai akhir, dan dia harus mengalami penderitaan karena lidahnya dikekang oleh skrup itu. Justru kita sekarang yang dengan leluasa hidup sampai saat ini, mari kabarkan kesaksian yang baik yang hari-hari itu tidak bisa dikabarkan oleh Ibu Megan. Dan biarlah melalui kehidupan kita semakin banyak orang mengenal dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk teladan iman yang boleh kami simak pada hari ini. Kiranya kami dikuatkan dalam menghidupi iman kami kepada Kristus, sekalipun ada banyak tantangan bahkan mara bahaya terjadi. Bantu kami untuk tetap mengabarkan berita yang baik, bahwa kasih Kristus tersedia bagi dunia. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang mengenal Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.